Pak, saya bekas tim sukses Prabowo, jadi jangan membawa-bawa itu. Ini, mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Rozi itu tim suksesnya Amin, itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa, itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan, mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, tapi, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara itu dan suara untuk bangsa dan negara. Soal pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Duh, Kak, saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? Loh. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan? Yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu purnawirawan, jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial. Salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Kita selalu kental soal-soal politik yang memang ngerasa bahwa ketika kalah tarung harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Upaya-upaya perlawanan yang cerdas lah. Jangan upaya-upaya perlawanan yang terkesan memang memaksakan diri. Mau seorang mau bertarung, Bung Aiman. Kita ini kontestasi kemarin ya, mau bertarung, terus disiapkanlah aturannya. Mulai bertarung soal bagaimana menyusun aturan, dinamika yang terjadi. Ketok palu, konstitusional aturannya sah. Lalu muncullah calon-calon petarungnya. A, B, C, ikut bertarung pula. Tapi ketika kalah dia mempersoalkan aturan yang sudah dibangun sebelumnya. Kan bagaimana logikanya gitu. Terus lalu sekarang dibangun soal bagaimana menggerus legitimasi Gibran. Belum lagi kita bicara soal paket dan lain sebagainya. Ini panjang sekali hal-hal yang menurut saya bukan soal bahwa dilarang mengirimkan surat ke DPR RI. Teman-teman mahasiswa pun boleh saja juga mengirimkan surat ke DPR RI karena itu bagian dari perwakilan kita terhadap hal apapun. Tapi kan juga orang bisa menilai dan masyarakat juga bisa menilai bahwa yang melakukan manuver politik ini adalah manuver dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Itu politik yang memang didasari soal kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat atau masyarakat. Itu hal yang paling penting. Berikan kesempatan, mungkin Bung Semar. Saya ingin bertanya dari judul kita hari ini. Pemakzulan Wapres Gibran jalan terus, kenapa? Anda punya jawaban atas itu? Nggak jalan terus sih, biasa aja itu. Jadi saya coba untuk merespon dari... Karena nggak jalan terus, kan sampai DPR segala macam. Ya, kita pikir selesai kemarin, ternyata terus. Ya siapapun kan juga bisa menyampaikan surat. Dan akan dibacakan tanggal 20 Juni 2020. Ya biasa 2020. Saja, DPR kan juga suka gimmick-gimmick politik juga suka. Jadi jangan juga terlalu menganggap bahwa surat itu sampai ke Sekjen DPR RI, terus diagendakan dibacakan, itu sesuatu yang sangat serius. Karena kalau tadi diperdebatkan soal substansi kosong, ya memang saya melihat begini ya, ini dari segi perspektif politik. Substansi di Purnawirawan yang maksudnya ya? Ya. Yang disampaikan terkait pemakzulan. Ya tadi kan Pangeran Sekjen Gibranku ya, itu menyampaikan beberapa hal terkait pemakzulan, surat pemakzulan. Yang tadi sempat dikasih kultum sama Bang Rocky. Yang dulu 28 tahun saya juga dikasih kultum itu, tapi tidak ada kata dungu dulu. Kata dungu baru terkenal di masa kekinian. Nah bicara surat pemakzulan DPR RI, kita melihatnya begini. Bahwa betul gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan ini adalah gerakan politik, itu betul. Bahwa betul ini tidak lagi persoalan legalitas, tapi bicara soal legitimasi, itu betul. Nah pertanyaan besarnya, legitimasi apa yang mau diambil ketika memang apa yang didorong itu tidak ada dasarnya apapun. Legitimasi kayak apa yang mau dibangun? Sekarang kita bicara soal bagaimana kita mempengaruhi publik untuk bisa percaya
bahwa Gibran itu sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak lagi mendapatkan legitimasi oleh rakyat misalnya. Apa dasarnya? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan? Yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu Purnawirawan, jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial. Salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Bahwa itu sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang kalah boleh. Tapi saran saya, baiknya orang kalah dalam kontestasi pertarungan politik khususnya Pilpres itu sebaiknya membangun kembali kekuatan, membangun kembali strategi-strategi yang lebih jitu sehingga dalam proses kontestasi yang akan datang bisa menang pertarungan, bukan lagi malah mengganggu ya, dalam tadi tanda kutip ya Pangeran sampaikan, oh ini kan mengganggu bla 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 segala macam. Ikutilah Pak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, beberapa waktu lalu dia sampaikan, didampingi oleh teman-teman Purnawirawan yang lain. Kita ini merasa menyadari bahwa kita ini sudah tua. Kita ini merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memang mengganggu pemerintah. Jadi kami merasa perlu mohon maaf pada presiden, pada wakil presiden yang sudah dianggap bahwa langkah-langkah yang diambil ini mengganggu. Saya respect terhadap Pak Hendro Priyono yang memang ngerasa bahwa apa yang dilakukan itu ya mungkin bukan tidak ada gunanya. Jauh lebih bermanfaat melakukan hal-hal lain selain soal ini. Karena mau ujungnya sampai mana? Jadi kalau misalnya memang kita mau merebut legitimasi seperti kita menjatuhkan rezim Orde Baru misalnya, jelas ada dasarnya itu. Kalau kita meruntut lagi ke belakang, ini belum lagi bicara soal bagaimana gimmick di DPR RI, bagaimana dinamika yang terjadi di DPR RI kalau memang itu bergulir di DPR RI. Dan saya meyakini bahwa tidak ada satu alasan pun yang memang barang ini patut ditindaklanjuti. Kalau menurut saya, kalau menurut yang lain ngerasa itu patut ditindaklanjuti, silakan saja gitu. Tapi karena memang kita selalu kental soal-soal politik yang memang ngerasa bahwa ketika kalah tarung harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Upaya-upaya perlawanan yang cerdas lah. Jangan upaya-upaya perlawanan yang terkesan memang memaksakan diri. Mau seorang mau bertarung, Bung Aiman. Kita ini kontestasi kemarin ya, mau bertarung, terus disiapkanlah aturannya. Mulai bertarung soal bagaimana menyusun aturan, dinamika yang terjadi. Ketok palu, konstitusional aturannya sah. Lalu muncullah calon-calon petarungnya. A, B, C ikut bertarung pula. Tapi ketika kalah dia mempersoalkan aturan yang sudah dibangun sebelumnya. Kan bagaimana logikanya gitu loh. Terus lalu sekarang dibangun soal bagaimana menggerus legitimasi Gibran. Belum lagi kita bicara soal paket dan lain sebagainya. Ini panjang sekali hal-hal yang menurut saya bukan soal bahwa dilarang mengirimkan surat ke DPR RI. Teman-teman mahasiswa pun boleh saja juga mengirimkan surat ke DPR RI karena itu bagian dari perwakilan kita terhadap hal apapun. Tapi kan juga orang bisa menilai dan masyarakat juga bisa menilai bahwa yang melakukan manuver politik ini adalah manuver dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Itu ada irisannya pasti. Nah ketika itu ada irisannya, kental kepentingan politiknya, berarti dari segi politiknya itu politik yang memang didasari soal kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat atau masyarakat. Itu hal yang paling penting. Nah sekarang kita tidak lagi mempersoalkan bahwa ini Makzulkan dia bisa secara konstitusional atau tidak, ada celahnya. Apa celahnya? Kalau bicara soal mekanisme itu apa celahnya? Gitu loh. Jadi kalau tadi Bung Aiman sampaikan ini mau dibacakan silakan aja, tapi bagi kami itu biasa-biasa saja, surat biasa. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa karena memang tidak ada satu alasan apapun yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti itu. Tidak berpengaruh apa-apa dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Menurut saya.
Oke. Apa? Alasannya apa? Terus Gibran dimakzulkan, apa alasannya? Gua nggak suka sama lu. Kan nggak bisa juga. Gibran dimakzulkan, kau melanggar hukum, apa hukumnya yang dilanggar? Kau melakukan perbuatan tercela, apa perbuatan tercelanya? Kau sudah tidak layak lagi jadi wakil presiden, apa? Masa kita mau dengar orang per orang yang punya kepentingan sendiri dan mengorbankan apa yang menjadi pilihan rakyat ketika memilih di kotak suara? Kan nggak bisa dong kayak gitu. Itu kan poinnya menurut saya, Iman. Oke. Tadi Bung siapa? Adik anak muda? Pangeran. Saya tuh pengagum Habibie. Tapi saya tidak berani menyatakan Habibiku. Ya. Jadi saya nggak tahu Gibran sehebat apa sehingga sudah menjadi Gibranku gitu loh kira-kira. Nah, saya mau begini, maksudnya kekaguman kepada pribadi janganlah terlalu ini karena itu menjadi apa namanya? Tapi PSI kan juga sama, Jokowisme misalnya. Ya itu, nah itulah. Maksud saya beda sikap saya. Saya kagum sekali Habibie sampai katanya setara Nabi. Nah, gitu. Nah, oke. Itu dulu anak-anak muda jangan terlalu mendewakan. Nah, begini. Saya pikir pemakzulan ini umumnya pemakzulan itu untuk kepentingan negara. Jadi jangan dibawa kepentingan tim sukses apa segala. Kita lihat, kita udah berkali-kali melakukan pemakzulan kok. Biasa saja, Bung Karno dimakzulkan, Pak Harto dimakzulkan, Pak Habibie itu setengah dimakzulkan, Gus Dur dimakzulkan. Tidak ada kaitan, jadi jangan dibawa-bawa bahwa karena ini tim sukses, semua pemakzulan itu kepentingan negara, bukan kepentingan seseorang. Itu lihat. Tapi bedanya, Bung Karno itu pemakzulan, tapi rata-rata yang dimakzulkan ini adalah orang yang punya sikap kenegaraan. Jadi pada saat lihat masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan negerinya, maka dia memilih memakzulkan dirinya. Itu yang terjadi. Bung Karno tuh kalau mau bertahan bisa, sangat bisa. Pak Harto, saya anggota MPR saat itu. Bung saya paham betul MPR saya. Sudah anggota MPR saya 98. 30 sekian. Masih anak muda. Jadi Pak Harto kalau mau bertahan waktu itu sangat bisa. Sangat bisa. Saya kan di dalam. Betul. Mungkin bapak-bapak masih di luar. Saya keluar di luar tuh paling 1.500-an orang kok. Jadi kalau Pak Harto mau nggak ribet, masih satu komando kok. Masih dia pegang semua. Tapi dia pikir ini demi negaranya, maka dia pilih mundur. Itu sikap kenegaraan. Jadi tolong kita jangan terlalu dibawa seakan-akan negara ini mau kiamat dengan Anda ide pemakzulan. Biasa-biasa saja lah. Biarkan proses ini demi negara. Oke? Pada saat Gus Dur sama, Gus Dur tuh kalau mau bertahan itu sudah menyatakan masa NU mau bergerak. Ya kan? Tapi Gus Dur menyatakan jangan bergerak. Saya yang itu jadi, nah yang bahaya adalah kalau didorong terus jangan kau mundur. Itu yang bahaya, bisa terjadi clash berbangsa. Pak Habibie, saya saksi sejarah. Kita membujuk Pak Habibie jangan mundur Pak. Bapak maju saja, pada saat ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR. Saya di rumah beliau. Sudah. Ini demi bangsa dan negara. Nah, jadi sikap-sikap penegaraan ini mari kita bangun bersama. Jadi yang usah ini bekas tim sukses ini. Pak, saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi jangan membawa-bawa itu. Ini mari kita berpikir saja kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan, mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu. Tapi, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara itu dan suara untuk bangsa dan negara. Soal pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Duh,
Maka saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? loh. Iya tadi Ya, Pak Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Oke. Pak Harto, Ya. Gus Dur, Ya. Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini situasionalnya juga bukan kepentingan berbeda. negara. Ini belum masuk pada situasi yang memang seperti itu gitu. Untuk Gibran, Pak Bung Said sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan Normal saja dong. Purnawirawan TNI. Ya normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan negara. Jadi nggak usah terlalu dibiarkan saja. Begini, saya biasa berdiskusi dengan pensiunan jenderal itu. Yang ada di kepala mereka juga adalah kalau ada cacat dalam bernegara, jangan cacat itu dipelihara. Siapa tahu bisa diperbaiki cacat itu. Dan dihentikan, jangan sampai terulang lagi. Itu normal saja. Kan saya menganggap ada cacat. Maka cacat itu, kalau ada sakit di tubuhmu, maka obati segera, jangan biarkan terus itu menjadi kanker akan datang.